Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita bersama-sama kembali di acara Ruang Kesehatan yang mudah-mudahan mempersuasi kita semua, memotivasi kita untuk bisa melangkah lebih mantap menjaga kesehatan lahir dan batin. Sehat ya semua hari ini ya, alhamdulillah. Dan tentu saja tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan bersama-sama beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, masih Ramadan dan banyak di antara kita yang Ramadan itu pergi jauh karena mesti pulang ke kampung halaman tercinta, atau ya perjalanan yang dipilih, dan itu perlu bekal apa nih selain dompet yang tebel kemudian juga yang lain-lain, tapi bisa jadi ada hal yang juga perlu menjadi perhatian kita ya. Dan di Ramadan yang berlimpah berkah ini, di mana pengampunan Allah juga sangat berlimpah juga terkait dengan puasa yang kita lakukan, yang hadir untuk acara Ruang Kesehatan dari Radio Silaturahim kali ini adalah Dr. Untung Suseno Sutarjo MKes. Beliau alumnus Universitas Indonesia. Dulu pernah ngisi sih, tapi pasti Anda juga udah lupa ya, udah lama. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Selamat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi persisnya karena ini memang ya jelang-jelang Lebaran, orang pada pulang, itu perlengkapan dan segala macamnya tadi seperti yang Nuning bilang pasti sudah disiapkan. Tapi yang terkait dengan kesehatan nih penting banget. Jadi persisnya mudik sehat, mudik selamat. Nah, itulah yang akan jadi bahasan kita. Silakan Dok. Terima kasih. Jadi Ikhwan dan Ahmad, saya rasa kita sudah lama ya menjalani apa yang disebut mudik gitu ya. Mudik itu sebetulnya dari bahasa Jawa tuh. Mulih dhisik gitu. Jadi pulang dulu ya gitu kan. Jadi ya memang sudah jadi budaya kita dan hampir setiap tahun ya. Saya rasa seingat saya sejak kecil saya udah mengalami ya. Walaupun sejak saya dewasa udah nggak pernah lagi karena nggak punya lagi keluarga di kampung ya. Tapi ini pulang juga sebetulnya ada banyak yang dibawa sebetulnya ya. Dibawanya ya masalah, bukan masalah sih, cuman ya ingatan dulu di kampung enak kayaknya gitu kan. Jadi ingin merasakan kembali, jadi ada rasa ingin balik, ingin sama seperti dulu yang dipikirkan nyaman, kemudian ingin ketemu dengan keluarga dan berbondong-bondong lah mereka pergi. Dan ternyata mudik ini bukan hanya di Indonesia aja Mbak, tapi juga di luar negeri juga ada tuh mudik tuh ya. Kalau di Cina tuh kalau lagi musim tahun baru Cina tuh pulang semua. Jadi janganlah pergi ke Cina kalau lagi tahun baru Cina ya. Mereka jadi, pasti mereka mudik semua. Rindu kampung halaman bukan di sini doang berarti. Iya, ya? Bukan. Jadi memang perantau itu udah bagian dari kehidupan manusia sekarang ya. Jadi mereka ingin kembali melihat suasana yang baru. Ya ada istilah healing dan lain-lain lah. Nah, walaupun karena perginya atau karena pikirannya sama, orang-orang yang pulang ini pada jam yang sama, pada hari yang sama, nah, akhirnya menjadi berbondong-bondong ya. Banyak sekali mereka, jumlahnya bisa ribuan. Jadi kemarin saja udah dilaporkan yang naik kereta api itu 19.000. Jadi banyak sekali ya. Belum lagi lewat darat, lewat mobil ya. Mobil ada juga sekitar 20-an ribu yang berangkat dari Jakarta. Belum lagi kapal dan pesawat ya. Jadi pasti semuanya dalam keadaan penuh sesak. Nah itu yang kita mesti siap. Jadi tadinya pikirannya aduh nanti nyaman sampai di kampung mau gini-gini, tapi dalam perjalanannya kok jadi kayak begini ya. Zaman dulu nggak ada nih. Jadi memang itu menjadikan kita jadi down, jadi susah. Nah akibatnya memang
kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya, tidak merencanakan perjalanan yang baik, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Ya, misalnya kita tidak dalam keadaan capek, lelah, pergi, bisa kecelakaan. Dan ternyata walaupun tidak diharapkan sih ya, cuman kecelakaan itu rupanya tinggi sekali di masa mudik ini ya. Tahun 2023 aja udah 4.500 ya. Meskipun nggak selalu nyawa ya, tapi Ya, celaka. kecelakaan. Itu jiwa loh itu. 2.000 jiwa ya hilang ya. Oh, Jadi cukup besar yang jiwanya. ya. Karena apa? Karena kebanyakan ya kita ingin pulang kan, walaupun tadi Mbak Nuning bilang harus kantong tebel, kadang-kadang nggak kantong tebel ya pulang gitu ya, jadi nekat gitu. Naik motor, nah itu bahayanya di situ. Jadi paling banyak kecelakaan adalah Motor untuk itu ya motor. bahaya. Jadi kita di sini sekarang akan bicarakan lebih banyak ke arah bagaimana motor, mobil, ya mungkin kalau pesawat sih nggak gitu lama ya, paling lama 4 jam. Dan kapal laut mungkin itu akan kita bicarakan. Jadi moda-moda transportasinya itu yang cukup bermakna digunakan oleh orang-orang untuk kembali ke kampungnya. Terus terang aja jumlahnya tadi saya lupa nyampaikan ya, itu sekitar 193 juta loh pada tahun 2024 tuh. Jadi bayangin kalau hampir lebih dari 3/4 penduduk kita semuanya jalan pulang gitu. Jadi kampung pasti rame, di kampung juga pastinya beredar uang banyak gitu karena kita belanja juga di sana, dan juga memang ini jadi suatu siklus yang sebetulnya sih bagus sih, cuman mesti diatur selalu. Dan pemerintah itu pengalaman saya itu selalu berusaha untuk supaya keselamatannya terjamin gitu ya. Maka itu pemerintah tuh menyediakan berbagai upaya untuk supaya kita selamat. Misalnya jalannya lebih bagus sekarang. Jalan tol banyak ya. Kemudian juga untuk yang pengendara motor karena nggak bisa naik tol, jadi mereka diberikan motor gratis gitu. Kalau dia naik kereta api, motornya bisa dibawa dengan kereta api gratis. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya sih lebih baik dimanfaatkan lah ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Memang masih terbatas sih karena kan kereta api juga nggak bisa banyak diucapkan. Nah, masalahnya memang potensi dari mudik ini adalah pertama kelelahan fisik ya. Kalau kita naik motor tuh pasti lelah banget ya. Tempat duduknya nggak enak dan pastinya berlawanan dengan angin dan lain-lain ya. Kemudian kalau kita pulangnya pasti lagi puasa juga ya, dehidrasi. Jadi, apalagi sekarang nih udah mulai panas terus nih, El Nino juga udah datang ya. Itu kalau kita kekurangan cairan ya pastinya ada pegel-pegel, ada juga letih dan lebih cepat letih, dan ya pasti ada pusing dan lain-lainnya. Nah, ini menghambat atau membahayakan diri kita sebetulnya untuk kalau berjalanan jauh ya. Kalau apalagi kalau tidak istirahat. Kemudian ya mungkinan terjadi, memang kita tidak mengharapkan, tapi kemungkinan terjadi kecelakaan itu besar ya, karena ngantuk tadi, dehidrasi, lapar ya. Habis itu keinginan yang berlebihan, ingin nyampe nih, saya mau nyampe, totalnya masih jauh gitu. Jadi dia agak marah, emosional ya. Jadi repot. Kemudian kadang-kadang juga mau pulang, mau bawa oleh-oleh banyak untuk orang di kampung. Wah, itu lagi, diisi lagi ya. Apalagi punya anak 2 ditaruh di motornya, waduh bahaya. Bahaya sekali. Maka itu sebaiknya dihindari. Kemudian yang kedua ya, yang terakhir itu cuaca ekstrim ya. Tadi saya sampaikan tuh panas yang luar biasa atau hujan yang luar biasa. Nah, potensi masalah kedua adalah ya kita ngantuk ya, capek, mungkin kurang istirahat karena habis selesai kantor langsung berangkat nih. Jadi kan biasa gitu ya. Pokoknya kantor kasih cuti langsung kita lepas. Wah. Jadi janjiannya itu habis buka langsung jalan. Boleh aja asal kuat ya, tapi memang mesti bisa mengendalikan diri di situ nanti. Kemudian yang kita hadapi ya kalau naik kendaraan mobil ya pasti kemacetan yang panjang. Itu mesti kita siap-siap. Nah, kemacetan panjang ini kan banyak akibatnya ya, bukan hanya kita mesti bawa persediaan makanan, minuman yang cukup, tapi juga ke belakangnya harus dipikirin tuh gimana ya.
Nanti jangan-jangan mobil berhenti tengah tol, terus bahaya itu ya. Ya, terus kemudian ya overload dari barang yang harus dibawa ya, tadi sudah saya sampaikan, itu juga harus diperhatikan. Nah, tips untuk supaya ya aman lah ya. Jadi sebetulnya ya nggak sulit-sulit amat sih. Jadi sebelum berangkat kita harus sudah siapkan peta kita mau kemana, kapan kita berhenti, berapa jam kita akan berhenti. Jadi kita udah tentukan nih di dalam otak kita udah terbayang kita 2 jam 3 jam berhenti. Kita akan berhenti di sini di rest area berapa gitu ya, 153, 68 atau 9. Kenapa begitu? Karena dengan cara gitu kita udah siap menyiapkan diri kita untuk berjalan dengan baik ya. Kemudian tentu kita makan cukup ya, bergizi, kuat, tidak ngantuk ya, cairan cukup. Dan kita tahu kalau misalnya ini jalan macet, kita tahu jalan ke tempat lain ada alternatif itu kita mesti siap juga ya. Nah, selama perjalanan kita harus atur ritme kita, hidup kita ya. Jadi 3-4 jam berhenti. Kalau naik motor tuh 2-3 jam lah ya, udah berhenti. Kalau mobil oke 3-4 jam. Kalau bisa ada supir tambahan kalau mobil. Jadi jangan kita nyetir sendirian, repot ya. Kalau sama istri bisa nyetir, jadi aman. Kalau sama keluarga mungkin adik atau kakak bisa nyetir juga, jadi aman kita. Ya. Kemudian tentunya siapkan juga kalau kita mau terus jalan waktu buka itu ada persediaan makanan, ada minuman sehingga kita bisa buka waktu di dalam mobil ya. Setelah tiba di tempat, maka itu kita lihat lagi keadaan mobilnya kayak gimana, kita cek juga badan kita apakah kecapean ya istirahat dulu ya. Jadi jangan pingin pas mendarat sampai ke rumah orang tua langsung pingin ke rumah adik, kakak dan lain-lain, wah jangan, stop dulu gitu ya. Kita batasi dulu, tahu bahwa ini perjalanan yang jauh dan melelahkan. Nah, hasratnya apa sih? Maksudnya apa sih kemungkinan yang terjadi? Tadi udah saya sampaikan potensinya, tapi sebetulnya untuk semua pemudik tuh yang jadi masalah adalah terlalu kita terlalu semangat sehingga kita lupa bahwa kita kurang tidur ya. Sekarang aja nih puasa ini sebetulnya kita kurang tidur kan. Iya. Kita bangun jam 3 ya. Apalagi kalau kerjaan lagi banyak nih mau nutup supaya bisa libur 7 hari berikutnya. Berarti kita sekarang geber nih sampai malam ya. Soalnya saya ngalamin di rumah, anak saya kayak begitu. Saya bilang kamu nggak terus jam 3 udah langsung kita mesti sahur kan, ya, itu udah mengurangi waktu istirahat. Jadi jangan memaksakan diri, kalau udah ngantuk itu baik kan kita istirahat dulu, nanti kita cari waktu yang dimana kita sudah penuh istirahatnya ya. Udah bisa tidur 7 jam atau 6 jam paling nggak. Kemudian atur waktu, hindari di mana kita memang jamnya tidur. Jadi waktu biologis kita jangan dilawan ya. Jangan mentang-mentang kita tahu, wah ini paling sepi nih malam nih, kita geber aja nih. Wah, bahaya tuh. Padahal ya, jamnya tidur. Jamnya tidur. Soalnya di badan kita udah di alarmnya udah siapkan tidur gitu ya. Jangan kita lawan. Kita lawan ya pastinya capek, lelah ya. Kemudian tadi jangan juga maksa selalu istirahat 2-4 jam. Memang kita akuin yang melakukan ini banyak sih ya. Sampai rest area tuh penuh. Pengalaman saya sih sampai rest area, waduh, pasti 2 jam 3 jam terus pada berhenti semua di situ. Tapi ya berhentinya terlalu lama. Nah ini yang nanti kita coba cari tempat yang bagus ya. Tapi jangan berusaha misalnya kalau naik motor itu berhentinya di pinggir jalan yang tidak teduh atau apa. Cari yang tempat yang teduh ya. Kalau mobil kan pasti di jalan tol dia ada rest area. Kalau di ini ya cari tempat yang pasti ada posko-posko itu ya. Nah ya posko-posko itu baik kan di sana istirahatnya ya. Dan sehingga aman juga, barang-barang kita nggak hilang juga ya. Sekarang juga saya udah dapat banyak laporan nih selama pulang ini, banyak juga yang barang hilang gitu ya. Di mobil pun ada banyak yang dipecahkan kacanya dan lain-lain sehingga berbahaya juga ya. Kemudian yang penting juga
kalau bisa selama perjalanan itu ada musik-musik biar kita jangan ngantuk ya. Yang kita suka, kita bisa nyanyi bersama-sama. Jadi memang apa namanya sangat membuat kita semangat gitu ya untuk itu sangat menolong ya. Jadi jangan kira bahwa saya nggak usah pakai musik nanti ngantuk. Wah, itu enggak ya. Justru kebalikannya ya. Nah, untuk tentunya mobilnya juga dan motornya itu dipersiapkan dengan baik juga ya. Remnya bagus, olinya cukup, sehingga tidak mengganggu lah. Kita berusaha untuk jangan mengganggu perjalanan kita. Nah, selanjutnya memang kalau pengendara motor sebaiknya sih pakai helm ya, jangan tidak pakai helm. Kemudian gunakan baju yang memang nyaman ya, jangan pakai lagi trik-trik gini pakai jaket yang tebal, waduh keringetan nanti keluar semua cairannya kan jadi berkeringat ya, itu juga tidak baik. Jadi selalu memanfaatkan yang mana yang enak. Nah, yang paling penting adalah kita menyadari kemampuan kita. Jadi kalau kita mampunya hanya segitu, jangan dipaksain lagi. Pasti terasa lah, aduh ini udah pening atau udah capek, udah pegel nih. Jangan maksa. Habis itu mau jalan. Kebanyakan kecelakaan itu terjadi karena itu, karena dia letih atau lemah. Terus habis itu dia tidak bisa fokus ya, sehingga terjadi kecelakaan. Nah, itu aja sih sebetulnya sih yang berbahaya, jadi kita hindari. Nah, ada berapa tips sebetulnya untuk menghilangkan itu ya. Tadi selain selain kita makan, kemudian istirahat. Nah, untuk istirahat memang ada. Kalau untuk naik motor, itu sebaiknya dia tidur kalau capek. Jadi dia cari posko, kemudian dia tidur. Ya. Tapi kalau mobil, dia bisa tidur di mobilnya kan, ya. Cuman ada namanya, kalau itu ya, kalau mobil, baikkan sih dia pakai, power nap namanya ya. Jadi tidur yang sangat bermanfaat gitu. Jangan tidur yang berguna. Jadi kalau di pengendara mobil itu nggak usah tidur lelap gitu ya, karena dia nanti pas bangun kan mesti ini lagi mempersiapkan diri lagi, dan padahal dia keadaannya sudah baik. Jadi power nap ini cukup hanya 25 menit, 15 sampai 25 menit. Dia menenangkan pikiran dia pejamkan mata atau dia pakai kayak masker gitu ya, supaya ini suaranya ditenangkan ya. Kalau jangan pasang lagu metal atau apa gitu di ini, tapi lagu-lagu yang enak. Kemudian dia secara ke dalam gitu menyatakan saya tenang. Nah, itu bisa menenangkan dan itu menolong sekali. Habis itu bisa jalan lagi. Saya yakin. Saya udah coba, jadi saya pernah ngalamin sendiri. Jadi itu bicara bisa. dengan diri sendiri itu Iya, penting ya. Tapi jangan keras-keras, nanti disangka orang grogol. Ya itu, jadi memang posisi tubuhnya harus rileks, dapat memberikan kenyamanan pada diri kita sehingga kita bisa rileks, istirahat benar gitu ya rasanya. Tapi nggak usah tidur, jangan sampai tidur. Kalau tidur itu namanya ya tadi ya, kalau motor emang tidur karena dia fisiknya lebih kuat ya dibandingkan dengan bayangin dia mesti nahan shock breakernya, dia itu aja kan berat ya. Kita kalau naik motor berjam-jam itu kan goncangannya itu mengurangi fisik kita benar-benar ya. Nah, itu kalau naik mobil atau motor. Kalau dengan pesawat ya kita mesti memperhitungkan masa tunggu di lapangan terbang yang lama, kadang-kadang delay ya. Biasa delay katanya. Delaynya bisa 8 jam. Nah, itu mesti kita antisipasi, tenang ya, karena bulan puasa, jadi jangan terlalu banyak marah-marah malah tambah emosi, itu malah tambah kita jadi lebih berat ya. Kemudian ya kita mesti sadar bahwa waktu pesawat itu terbang, itu biasa oksigennya agak kurang. Jadi pastinya kita harus tidur. Makanya kok ngantuk rasanya ya kalau habis take off itu ngantuk, karena memang oksigennya jatuh ke belakang, jadi kita emang jadi ngantuk gitu. Ya istirahat aja, tidur aja dipakai ya. Sehingga waktu pesawat landing kita sudah segar ya.
Nah kalau kapal laut ya pastinya terombang-ambing lah, siapa yang nggak mabok laut ya. Nah itu mesti siap dengan anti maboknya ya. Nah kalau bisa sih kita memang duduk, eh, jangan baring total ya. Nah kalau baring total tuh biasanya pusing karena keseimbangan kita Goyangannya. bergerak dengan kapal gitu. Tapi kalau kita berdiri agak tinggi kepalanya itu dia bisa mengantisipasi gerakan gitu ya. Jadi sebaiknya sih itu ya. Cuman di situ memang kita mesti tahu bahwa kalau naik kapal laut pasti penuh orangnya, jadi pakai masker lah ya, karena kita nggak tahu siapa saudara kita di samping kita yang sakit atau enggak, kita hindari itu. Saya rasa sama dengan kereta api juga. Hampir sama dah, kereta api juga begitu ya, karena padat ya saya rasa. Saya rasa itu aja Bu, sementara yang bisa saya sampaikan untuk ini. Kalau mau ada pertanyaan sih silakan aja. Iya, jadi ikhwan akhwat pulang kampung mudik itu semangatnya luar biasa ya dok ya. Iya. Dan dengan semangat yang luar biasa ini kadang-kadang itu tadi kita nggak tahu diri, nggak istirahat yang cukup. Dan kalau seandainya dok ada pertanyaan terkait dengan di luar itu kan debu banyak ya, itu kemungkinan kita terpapar debu yang kemudian mengganggu bukan cuma pernafasan, bisa jadi juga yang lain. Apakah harus selalu pakai masker, nggak peduli siang sore malam gitu? Iya, saya rasa iya. Lebih baik, sebaiknya sih itu ya. Memang sebetulnya masker ini dibuatnya sebetulnya adalah untuk supaya kita dari kalau kita punya kuman kita nggak keluarkan gitu, nggak kena ke orang lain. Gitu. Tapi bisa juga untuk dia melindungi diri kita ya. Saya belum lihat sih masker yang benar-benar ada sih yang melindungi diri kita, tapi ya tergantung ply-nya berapa ya, lapisannya. Kalau lapisannya banyak sih bisa dipakai. Dan saya anjurkan sih pakailah ya, karena itu kan banyak kuman juga ya, Di debu kan luar. banyak kuman juga ya. Kalau terkait dengan capek, hitungan capek itu kan kalau orang yang bersemangat suka nggak muncul ya. Nah, iya. Nah tadi dokter bilang 2-3 jam stop, berhenti, Ya. mau capek atau enggak gitu. Itu andai kata dipaksain biasanya yang terganggu apa dok? Ya jadinya dia tidak bisa berkonsentrasi ya, karena muncul ada sakit di pegal pastinya ya. Kan untuk itu terutama untuk pengendara motor. Bayangin motor 2 jam naik itu kan goncangannya itu kan membuat kita capek. Kadang-kadang memang kita nggak terasa, mungkin wah sikat aja sampai 5 jam nggak apa-apa deh. Ya tapi kan setelah 4 jam itu mulai letih dan kita nggak konsentrasi, kita nggak ngeliat ada batu, ada lubang. Bisa kegerenjel-gerenjel ya. Apalagi kalau perjalanannya pada malam hari gitu ya, itu bahaya sekali. Jadi kita mesti antisipasi lah, makanya jangan harus mengerti keadaan tubuhnya itu seperti apa. Kita nih tubuhnya bukan tubuh yang isinya besi atau batu yang anti semuanya gitu ya, tapi ada batasnya gitu, ada batasnya. Jadi batasnya kita jangan lampaui lah. Kalau di luar negeri ya, saya perhatikan kalau supir bis itu dia 4 jam berhenti dia. Nggak mau dia nyetir lagi, dia berhenti, dia jalan-jalan, muter setengah jam, baru dia naik lagi. Kita mau marahin dia juga nggak peduli, pokoknya dia harus jalanin. Dan itu memang secara hukum ya, di Indonesia saya belum lihat sih ada. Jadi sebetulnya refreshing tuh ya, dengan keluar jadi, terus jalan gitu. Dan dia mestinya sih ini ya, ada apa peregangan gitu ya, jangan diam aja, stretching di luar gitu supaya hilang pegal-pegalnya ya. Saya kemarin aja di Jakarta macet 2 jam, keluar dari mobil tuh rasanya wah sakit semua badan saya. Jadi stretching dulu baru masuk lagi pulang. Ya sekarang Jakarta, saya nggak tahu hari ini ya, tapi minggu lalu minta ampun ya macetnya ya, dari Jatinegara ke Jakarta Selatannya itu bisa 2 jam, 2,5 jam. Iya. Ya. Jadi apapun juga kondisinya, yang namanya duduk nyetir, baik itu di mobil ataupun juga di motor, tetap nggak bisa lebih dari 2-3 jam ya. Iya, harus kalau mobil mungkin istirahat. lebih panjang, bisa 3-4 jam. 4 jam bisa karena ya. tempat duduknya lebih nyaman ya. Iya, ada bisa nyender. Ada nyender, ada tangannya, ada apa ya. Tapi kalau motor kan dia tidak nyaman, jadi dia
tempat duduknya hanya di bawahnya aja yang empuk, tapi yang lainnya kan Geronjal-geronjal. goyang-goyang ya. Aha. Ya. Jadi mau nggak mau deh pokoknya kalau Iya. kita pulang mudik dengan sepeda motor itu tetap harus berhenti, minggir. Itu biasanya kalau 2 jam kita jalan, yang idealnya kita stop berapa lama tuh dok? Ya bisa 20 menit aja cukup. Ya. Mhm. Tadi yang saya sebutkan power nap itu, atau enggak ya istirahat sambil peregangan itu udah cukup ya untuk memulihkan kembali tenaga kita ya. Kan nggak semua orang nggak mabuk ya. Kalau jalan itu karena guncangan kendaraan. Iya. Itu mobil. Kalau yang naik motor yang bonceng gitu kemungkinan mabuk atau mualnya ada nggak sih dok? Kayaknya kalau naik motor kita jarang mabok ya, karena pemandangan kita Dan udaranya luas, juga. lebih luas ya. Kalau di mobil itu kan pemandangannya kadang-kadang terpaku hanya ke depan atau nggak ke samping gitu ya. Karena nah itu waktu mobilnya belok, jadi waktu misalnya kalau di puncak itu kan belokannya banyak tuh, atau di mana tuh di Padang ya yang Selok-kelok 9. itu kan luar biasa. Jadi pastinya dia nggak bisa menangkap, karena nggak menangkap jadi pusing, otaknya nggak bisa proses ya. Jadi ya mual jadinya. Nah mual ini yang bisa dihindari. Maka itu dikasih anti mual. Anti mual tuh biasanya obat tidur sih ya, supaya kita ngantuk gitu. Jadi sensori kita tidak menangkap perubahan dari tikungan-tikungan itu gitu. Tapi kalau jalannya lurus sih nggak mabok sih biasanya. Tergantung Anda mau kemana, ada Nah, tikungan-tikungannya atau enggak gitu ya. Nah itu dia. Terkait dengan persiapan obat nih dok, kan kita nggak tahu nih nanti bakal mual atau kita bakal pegel-pegel atau apa, itu kira-kira sebaiknya yang harus kita siapkan untuk kita bawa mudik itu obat apa aja? Ya kalau sebaiknya jangan obat yang membuat kita ngantuk, kecuali dia bukan supirnya. Kalau dia pengemudinya jangan obat yang ngantuk. Jadi kayak misalnya ada anti mabok tuh, antimo atau Dramamin atau apa, itu jangan dimakan, itu tidur nanti repot nanti, ngantuk bener ya. Tapi dia makan vitamin C lah, apa yang memang banyak membuat kita bugar sehingga bisa terus ya. Saya tidak anjurkan sih minuman penyegar tuh ya, yang ada taurinnya ada apa, karena itu berbahaya untuk perut kita. Jadi Air putih paling enggak ya? Air putih ya, air putih, air manis boleh juga yang ada gulanya gitu ya. Jangan soda ya, soda tuh karena manis itu menambah energi kita juga ya. Iya, jadi kalau Nah itu yang mesti dihindari. Emang kadang-kadang orang suka kalau jalan dia bawa kopi. Nah itu kopi bikin kita jadi banyak buang air kecil ya. Nah ini dianjurkan repot. jangan Jadi mengganggu perjalanan. Jadi Iwan Ahwat, untuk perjalanan pulang kampung please deh kopi tinggalin dulu, nggak usah dulu ya, apalagi kalau Anda yang nyetir. Ya kalau kita sebagai penumpang sih mungkin nggak apa-apa ya Nggak dok ya. apa-apa kalau penumpang ya. Iya. Yang jelas semangat untuk pulang kampung keren banget, ketemu dengan keluarga, dengan saudara, tapi menjaga kesehatan untuk bisa tetap sehat sampai di tempat, bahkan balik lagi. Nah terkait dengan balik lagi nih dok, kan pas lebarannya itu kita kan makannya keren banget tuh, hampir semua dimakan. Bisa-bisa pulangnya malah di jalannya lebih berbahaya nih dok, itu gimana? Ya kalau itu yang berbahaya ya pasti kalau kolesterolnya tinggi atau gula darahnya tinggi, itu berbahaya. Jadi mesti teratur lah makannya. Jadi waktu pulang juga. Tapi kayak enaknya kalau udah pulang kan tidak puasa. Kecuali saya nggak tahu kalau ikut sawal ya. Tapi kalau enggak ya ya mesti dia untuk kalau lapar ya dia bisa makan, kalau dia haus dia bisa minum gitu ya. Kalau puasa kan nggak bisa nih. Jadi kalau yang paling maka itu yang Berangkat paling, itu ya. yang paling berbahaya itu waktu berangkatnya sebetulnya. Waktu pulangnya dia lebih santai, dia nggak ngejar waktu lagi ya, karena pasti mereka pulang sebelum masa cuti selesai kan, jadi agak santai ya. Tapi kalau berangkat ini kan keinginannya agak
berapi-api gitu ya. Tadi saya sampaikan kan semangatnya luar biasa tuh. Jadi kadang-kadang mau berangkat cepet, ngebut. Nah itu yang bahaya. Mhm. Jadi Iya, adakah di antara Anda yang memang juga segera akan pulang kampung? Apa yang dibahas barusan mudah-mudahan mempersuasi kita semua. Dan sebelum kita lanjutkan, kita jeda sejenak, nanti kami kembali ke ruang Anda. Terima kasih masih bersama Rasil untuk Islam yang satu di ruang kesehatan menghadirkan Dr. Untung Suseno Sutarjo MKes yang bicara soal mulih dhisik karena rindu kampung halaman. Pulang mudik itu memang kalau tadi informasi yang kita dengar ya sampai ratusan juta di tahun 2024 yang pulang kampung. Sementara bahaya yang mengintai itu juga banyak sekali yang mengalami kecelakaan di jalan sampai ribuan. Sementara kalau Anda punya rencana itu memang harus dipersiapkan. Oke, Dok, kita lanjut kembali. Ada tambahan materi? Baik, mungkin saya akan tambahkan bagaimana kalau kita mempersiapkan diri untuk pergi sudah sahur ya gitu ya. Jadi kalau kita sahur pasti makannya mesti yang benar gitu ya. Jadi asupan karbohidratnya sebaiknya yang bisa tahan lama. Itu biasanya nasi merah ya, jagung, gandum, ubi itu lama dia ininya bertahan kalau ini. Tapi ini jangan untuk puasa ya. Maksudnya kalau kita pergi aja ya. Kemudian dibandingkan dengan kalau kita makan nasi atau roti ya, jadi bertahannya lebih lama dia. Kemudian pakai protein tinggi ya, yang banyak ya. Telur itu bisa menjadi salah satu Pilihan ya. Telur, daging, tempe ya masih bisa ya. Kemudian cairan yang cukup lah ya. 3-4 gelas air katanya ya. Tapi gelasnya mesti yang 200 cc ya. Jangan yang kecil, gelas kecil ya. Cuma aja ya. Jadi banyak emang. Dan nggak apa-apa kita rasanya kayak kembung itu nanti kan akan setelah kita minum banyak pasti akan keluar juga. Nah, nanti kita harapkan jangan semua keluar pada saat mau jalan ya, tapi bisa keluar nanti secara perlahan-lahan karena
tubuh kita perlu cairan, Bang. Semua sel-sel itu untuk diperbarui perlu cairan. Jadi pastinya perlu cairan yang cukup banyak. Yang terakhir itu yang tadi saya sampaikan, jangan minum kopi ya, karena kopi itu memang membuat kita seolah-olah memang bangun ya dan siap gitu. Cuma nanti dia memang mempercepat kita untuk buang air kecilnya. Nah itu akhirnya berhenti-henti di mana-mana gitu. Baik. Itu aja sih menurut saya yang bisa saya sampaikan dengan nah apa yang kita ingin hindari sebetulnya pada saat dengan adanya istirahat tadi ya, dengan power nap atau dengan tidur sebentar deh. Itu untuk menghilangkan yang namanya micro sleep ya. Jadi tidur mikro tuh, itu bahaya sekali. Oh iya? Saya rasa kita pernah ngalamin ya. Saya sering ngalamin tuh kalau lagi jalan tol kan, bosen ya, lurus gitu kan, bosen tiba-tiba matanya kok ciut gitu hilang. Nah itu micro sleep. Itu hati-hati, mesti ada yang bangun. Maka itu perlu lagu-lagu atau ada yang ngajak ngomong kita selama perjalanan. Itu di situ gunanya ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam micro sleep itu ya. Kalau masuk kayak, wah rasanya itu hilang kendali kan, ya. Dan itu kan cepat sekali kalau kita lagi kecepatannya di atas 100 atau 80 aja gitu. Itu cepat sekali kejadiannya gitu ya. Kita bisa lihat bahwa tiba-tiba loh udah sampai sini gitu ya. Mesti hati-hati sekali ya. Saya sih terus terang agak selalu waspada kalau di tol untuk menghindari itu ya. Kalau ada mobil-mobil yang baru memang ada sensornya sih setahu saya ya, yang baru banget itu dia melihat kalau matanya mulai kedip-kedip gitu, maka dia akan bunyi alarmnya supaya kita hati-hati jangan sampai terjadi micro sleep. Tapi kan nggak semua punya mobil baru ya, jadi nggak bisa mempunyai alat itu. Tapi ya kalau ada sih bagus juga. Kemudian nyaman ya pakailah AC ya supaya jangan kepanasan sehingga kita bisa berkendara dengan baik. Itulah yang menurut saya ya penting ya. Jadi tadi ada stretching itu ya, peregangan-peregangan itu penting untuk supaya kita menghindari diri dari micro sleep itu ya. Itu Mbak Nani. Iya. Andai kata nih dok, kita pulangnya nggak ada temen karena kebetulan saya masih bujangan misalnya seperti gitu kan. Terus di jalan nggak ada temen ngobrol, itu bisa kena micro sleep juga dong? Bisa aja. Makanya itu pasang lagu. Pakai headset, dengerin ya, musik kesukaan gitu betul. ya. Pasang YouTube atau apa gitu yang bisa yang lagu-lagunya kita suka lah ya. Jadi kita bisa sambil nyanyi, sambil nyetir sambil nyanyi atau ya menikmati jalanannya lah. Kita waspada terus gitu. Kalau terkait makanan, misalnya, aku suka banget goreng-gorengan, aku suka banget yang pedes-pedes. Ada efeknya nggak sih kalau selama perjalanan pulang dari mudik ya? Kalau berangkat kan mungkin kita puasa. Itu gimana dok? Ya kalau gorengan pasti berkaitan dengan kesehatan di masa mendatang kita ya. Itu goreng-gorengan meningkatkan kadar kolesterol kita ya, itu ya. Dan sebaiknya ya dikurangi lah, bukan hanya pada saat itu aja, tapi ya setiap waktu lah. Ya kita gunakan untuk makanan-makanan yang lain yang direbus atau yang lebih sehat untuk kita. Menurut saya sih itu yang lebih bermanfaat ya. Walaupun ya, tapi maksud saya gini, apakah ada hubungannya dengan micro sleep atau tidak ada sih ya. Tidak, cuman berkaitannya lebih banyak kepada nanti untuk jangka panjangnya, karena kebiasaan makan gorengan itu nggak baik gitu ya. Itu aja. Tapi bukan berkaitan dengan capek atau lelah atau ini enggak ada hubungan. Itu sih makanan boleh aja. Nggak sehat tapi enak. Siapa yang bilang gorengan nggak enak gitu kan? Terus kaitannya dengan air putih nih, kita kan kalau di jalan males banget bolak-balik, misalnya berhenti cari WC atau apa, sementara minum harus banyak biar nggak terdehidrasi. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, air putih sih oke aja, boleh. Justru dianjurkan ya, sering-sering minum gitu, karena tubuh kita membutuhkan cairan itu ya.
Dan seperti saya sampaikan, seolah-olah kita tidak capek, tapi capek kita ya. Walaupun kita duduk, tapi kan kita lelah karena posisinya tidak selalu enak ya. Kemudian apa namanya, ada goncangan-goncangan itu, jadi membuat kita lelah. Jadi memasukkan cairan tuh akan mengurangi misalnya sakit sendi dan lain-lain, itu mengurangi itu. Dia memberikan pelumas dan lain-lain sehingga kita bisa hidup lebih baik lah ya. Itu air putih maksudnya air bening kan? Air putih ya. Karena kalau air putih susu dong. Air putih. Air bening ya. Susu sendiri nggak masalah? Kalau susu sih nggak jadi masalah. Boleh aja, silakan aja, itu bisa nambah. Itu lebih bagus daripada kita minum kopi atau ya, yang lain tadi. Lebih kuat lah gitu. Ada tips nggak biar mudik aman dari ngantuk gitu? Ya itu, jadi kita mesti pertama siapkan perjalanan yang baik, ya tipsnya ya. Kita sudah menentukan kira-kira berhenti di mana, kalau ada macet kita lewat mana gitu ya. Jadi semua ada jalan keluarnya, tidak ada yang berhenti hanya karena itu. Jadi kekesalan kita atau lelah kita itu bisa teratasi dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah tadi, jangan paksakan. Jadi kita usahakan setelah nyetir 3 jam, 4 jam, kalau naik mobil berhenti 4 jam lah, udahlah maksimalnya ya. Berhenti, peregangan dulu sebentar, paling 20 menit, nggak 20-25 menit ya, kemudian masuk lagi, mulai jalan lagi. Kalau naik motor ya, kalau capek sekali, tidur aja dulu, biar hilang capeknya, terus baru jalan lagi. Jadi jangan memaksa, jangan ngoyo lah, jangan terlalu semangat ya. Itu aja tipsnya sih, sederhananya sih. Kedengarannya sederhana ngejalanin ya, itu susah banget ya. Karena keinginan untuk pulang itu luar biasa banget. Terus kalau seandainya pilihan buah nih dok, yang paling ideal kalau kita nanti perjalanan panjang, karena dokter bilang antara 2-3 jam sebagai pengendara motor berhenti, itu berarti kalau perjalanan dari sini ke Jawa Tengah bisa berapa belas jam kan? Iya, bisa 10 jam lebih. Itu kalau misalnya nyediain buah yang paling efektif, buah apa tuh yang buat di jalan? Ya kalau buah memang kaitan dengan dehidrasi ya pasti semangka ya. Semangka itu baik. Kalau mau untuk supaya kita agak seger ya jeruk, karena dia banyak vitamin C-nya juga ya. Antioksidannya banyak, jadi dia mengurangi lelah itu ya. Ya hampir semua buah bagus lah ya. Yang lain-lainnya sih bagus, mangga bagus. Tapi sekarang nggak musim mangga ya, agak susah nyari. Kalau leci katanya bagusin kulit kita gitu ya. Kalau makan buah naga itu melancarkan ke belakangnya, jadi itu kita hati-hati. Tapi kalau udah deket rumahnya ya silakan aja makan, karena itu bagus untuk pencernaan, jadi nggak kembung, nggak apa. Saya rasa itu dulu deh, saya lupa yang lain. Oke, pokoknya buah tuh semuanya keren. Semua baik ya. Tapi baik. yang bisa diperhitungkan kalau misalnya sang naga membuat kita ke belakang, repot cuy. Ya karena ada seratnya ya, jadi itu yang perlu, bagus untuk pencernaan sih. Ya. Terus kalau ngantuk nih, kan kadang-kadang orang tidak bisa ditawar ya, kalau memang modelnya gampang banget ngantuk, tetap nggak ada cerita, harus minggir. Ya, kalau ngantuk sebaiknya minggir ya. Cari tempat untuk bisa beristirahat. Entah itu kalau mobil rest area atau enggak kalau dia motor ya posko-posko itu ya. Saya yakin posko, pengalaman saya sih, posko-posko itu 24 jam hidup. Dia ada tempat untuk, ada tendanya biasanya yang menyediakan kita untuk bisa baring ya. Di situ naruh barang kita segala, dan kita bisa malah kadang-kadang ada yang nyediain makanan atau minuman sih ya. Nah itu penting sekali untuk kita manfaatkan dengan baik. Nah setelah itu kalau sudah istirahat ya kita bisa peregangan supaya lebih cepat bisa kembali ke katakanlah keadaan yang awalnya itu ya. Jadi sehat dan
kuat itu pulih lagi. Kalau ada informasi belakangan ini banyak sekali hal-hal yang membahayakan, terjadi copet atau pencurian di dalam perjalanan kita mudik itu. Jadi gimana, Dok? Iya, yang sekarang yang banyak dilaporkan sih, saya udah berapa ya kalau lewat medsos tuh udah banyak yang melaporkan itu kaca jendelanya dipecahkan ya. Mereka jadi Sengaja ya, berani banget ya. Jadi kita mesti waspada selalu. Jangan taruh tas misalnya di depan gitu ya. Karena mereka mikir kalau tas taruh depan pasti isinya dompet, HP asik gitu. Jadi mereka akan berusaha Duit. untuk ambil duit. Ya, itu hati-hati. Jangan kita memprovok membuat orang jadi pingin ngambil gitu ya. Jadi usahakanlah itu. Kalau bisa perginya gantian. Kalau ada yang tanya kalau suami istri gimana gantiannya? Ya istrinya suruh beli makanan, makannya di mobil kan bisa gitu ya. Oh, jadi jangan ditinggal. Jangan ditinggal benar-benar gitu ya. Karena sampai berani, Ikhwan Akhwat bayangin gak sih berani mecahin kaca? Oh my God. Itu kan berarti emang udah nekat ya? Udah nekat emang. Karena alatnya untuk pecahin kaca tuh dijual di mana-mana. Itu yang saya heran, mestinya dilarang. Oh, dijual sengaja untuk mecahin kaca tuh ada? Iya, emang ada. Kalau kita tanya ada nih, alatnya kayak martil kecil gitu ya, tinggal bisa pecahin. Jadi ya memang tersedia, jadi ya gampang aja. Nah orang itu hanya melihat kesempatan aja kan. Kalau ada kesempatan, dia lihat orangnya kok makannya jauh dari mobilnya, ya mobilnya tempat sepi ya jadiin sasaran lah ya. Itu yang kita lihat. Nah emang polisi banyak, tapi mungkin untuk menangani semuanya juga mereka juga nggak mungkin bisa ya untuk mengamankan semuanya gitu. Pasti ada daerah-daerah yang masih rawan gitu ya, baiknya sih kita ada. Tapi kalau dan ini kejadiannya di rest area loh, maksud saya di tempat yang memang istirahat ya. Ya. Jadi paling mereka menyatakan nanti kirim medsos gitu, hati-hati di rest area 62 atau berapa gitu, hati-hati ya. Ya kita mesti hati-hati kalau kita. Nah itu dia, makanya itu rencanakan dengan baik bagaimana perjalanan kita nanti ya, supaya aman dan sehat. Yang jelas kelelahan yang sangat ekstrim itu akibatnya membuat kita jadi nggak lebaran malahan kali ya, Dok ya? Iya bisa jadi kita ke rumah sakit ya jadinya. Ya kita menemuin rumah sakit, kasihan juga rumah sakit kan juga ada orang yang pengen pulang gitu. Tapi karena ada pasiennya banyak jadi dia terpaksa diam di situ. Kalau informasi dokter tadi 2024 sampai ratusan ribu yang mudik, itu memang Indonesia luar biasa ya warganya. Cinta tanah air, cinta kampung halaman. Dengan sekarang ini kan banyak jalan yang sedang diperbaiki itu ya. Kalau semakin banyak pengendaranya, macet juga akan semakin luar biasa tuh. Iya benar. Jadi sekarang jalan itu kan luar biasa ya. Jalan tol aja udah berapa ribu kilometer nih sekarang nih, udah hampir sampai Sumatera Selatan lah paling nggak udah ada tol ya yang kita bisa langsung dari Jakarta gitu bisa nyampe sana. Jadi memang apalagi Jawa udah banyak sekali sekitar yang dari utara selatan itu bisa memudahkan kita untuk jalan sih sebetulnya, cuman ya ke Surabaya mestinya kan 10 jam ya, bisa mau sih bisa, dan itu nyaman memang, enak. Saya udah pernah coba, enak memang lewat tol ya. Cuman saya nggak tahu kalau lagi musim mudik ini rest area penuh mau berhenti di mana? Itu dia itu. Jadi mesti mikir kira-kira di mana persiapan kita untuk istirahat, di mana ya, mana yang bisa dijamin. Karena ada rest area yang emang sepi ya, biasanya yang tempat-tempat truk itu sepi dia. Cuman bahaya kan. Saya nggak tahu keamanannya kayak gimana, tapi itu maksud saya jarang dilihat. Tapi kalau yang penuh dengan restoran, dengan toko-toko, wah itu pasti rame tuh. Pasti banyak yang berhenti di situ. Kalau seandainya menurut hitungan tuh paling rame tuh berapa hari sebelum Lebaran sih? Jadi katanya puncaknya ya mungkin hari ini tanggal 19 ya. Tanggal 19 ini paling rame nih.
paling puncaknya katanya. Karena nanti tanggal 20-21 ya. Berarti kalau bisa Lebarannya. jauh sebelumnya gitu. Tapi kalau belum Tapi dapat ada yang cuti, nekat emang mulainya hari Kamis itu, karena libur, terus habis itu jalan ya. Ini kan masih ngantor ya, hari Senin, Selasa, Rabu masih iya ngantor. masih masuk. Kemudian mereka mungkin waktu sahur tanggal 19 berangkat tuh. Ya, itu apa namanya, eh, siap-siap lah, Dok, ramai banget. informasi bahwa jangan menggunakan waktu tidur Anda untuk jalan. Lah, kita kan tidur biasanya sepanjang malam itu kan. Iya. Kalau kita milih jalannya juga di antaranya malam, jangan. Mendingan nggak usah, ntar Nggak usah, besok mendingan, aja ya, gitu. mendingan besok aja. Itu anjuran kita. Ya, emang mungkin ya jadinya banyak yang jalan ya, karena malam kan mereka takut juga. Iya, iya, iya. Kalau malam pastinya jam biologis kita kan bilang suruh tidur, jadi kita mesti tidur ya. Penumpangnya sih pasti tidur, tapi yang nyetirnya Yang ini. nyetir. Itu sebabnya perlu punya tandeman nyetir ya. Iya, Jadi meskipun bukan bus, mobil pribadi pun kalau bisa ya ada deh yang gantiin kita nyetir. betul. Jadi mungkin lebih cepet ya istirahatnya gitu ya. 1 jam ganti, 1 jam ganti gitu. Kalau ada 3 orang kan bisa istirahat 3 jam ya, 2 jam paling enggak ya, sebelum ganti apa namanya supir lagi. Jadi lebih banyak yang bisa bawa lebih aman sih ya. Jadi kalau udah capek lah Gantian ya Nah, pokoknya. pokoknya ganti. Sementara satu tanggung jawab yang lainnya adalah ajak ngobrol sopir, Iya, bukan ngajak iya. ngobrol ganggu untuk merasa Iya. tidak sendirian. Oke, kita tampaknya sudah di penghujung. Bagaimana dengan closing idenya dari Dr. Untung Suseno Sutarjo MKes untuk pulang mudik mulai dhisik agar aman. Silakan Dok. Baik, untuk aman memang kita mesti lihat apa yang kita gunakan ya. Jadi kalau kendaraan motor ya kita harus apa namanya, pelindungan fisiknya harus lebih kuat. Jadi kita tahu bahwa perlu istirahat yang benar gitu ya. Kemudian hidrasi, pemberian cairan juga harus, karena lebih rawan dia daripada naik mobil. Kalau naik mobil ya karena duduknya nggak seenak ya, nggak bebas ya pastinya kalau nyetir apa segala. Jadi dia mesti peregangannya yang penting ya, dapat peregangan. Kemudian tentunya ya hidrasi juga tetap ya, untuk menghilangkan ngantuknya, peregangan tuh hilangin kantuk, dan juga untuk supaya kita juga kuat, hidrasinya juga tetap. Jadi hampir semua sih hidrasi. Kalau naik kapal ya pastinya kita menghilangkan mabuk lautnya itu ya, supaya gunakanlah dengan berbagai cara. Ada berbagai cara sih yang tadi saya sampaikan, itu yang paling mudah ya. Jadi jangan baring total, tapi ada kepalanya ditinggikan atau kita duduk. Nah itu lebih berkurang mabuk lautnya ya. Kemudian kalau kereta api ya pastinya kita usahakan peregangan ya. Kalau naik pesawat juga sebetulnya kita ada caranya tuh, kalau lihat itu peregangan di pesawat ya. Entah goyangin kaki atau gimana supaya kita peredaran darahnya di dalam tubuh kita bisa baik sehingga tidak lelah gitu ya. Nah kalau kita naik bus ya hampir sama dengan mobil, cuman kalau mobil kita sendiri kan kita bisa perintahkan kapan berhenti, kapan jalan. Tapi kalau naik bus ya nggak bisa ya, jadi mesti ikut rame-rame ya. Tentu peregangan tuh penting ya. Itu aja sih sebetulnya yang perhatian. Jadi kalau bisa peregangan dapat dilakukan secara berkala ya. Jangan lupa minum air waktu buka atau waktu sahur ya. Makan yang cukup, yang baik, dan buatlah rencana perjalanan yang baik. Saya rasa sih semuanya bisa berjalan dengan baik. Insya Allah sampai di tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Jadi ikhwan akhwat yang memang mau pulang kampung itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena ritual Lebaran biasanya kita memang seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Dr. Untung Suseno mudah-mudahan mempersuasi kita semuanya ya. Mulih dhisik itu keren banget emang. Dan semoga bulan yang
berlimpah berkah ini memberi kita kesempatan untuk menambah amal ibadah kita, memperbaiki kualitas hidup kita dengan bersilaturahmi pada keluarga juga adalah sesuatu banget. Dok, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Dan untuk semuanya, kalau nanti pulang kampung, salam untuk keluarga di sana juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang. Udah, selesai. Pulang kampung. Iya deh. Alhamdulillah. Aku pulang kampung cuman kalau